Good morning, students. How are you today? I hope you are doing good. So today we are going to learn about recount text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Ini adalah salah satu teks di bahasa Inggris. Ada banyak macam teks ya. Ada naratif, ada deskriptif, report, dan lain-lain. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah recount text. Nah, apa itu recount text? Kalau belum paham, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity in the past. Nah, recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang suatu tindakan atau kegiatan atau pengalaman di masa lalu. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, kemudian ada generic structure atau struktur umum dari recount text. Bagian-bagiannya ada orientation, events, dan terakhir reorientation. Pada bagian orientation ini penulis menceritakan siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kemudian di mana tempatnya, dan kapan itu terjadi. Biasanya ini latar belakangnya. Ya. Kemudian ada bagian yang events. Nah, ini menceritakan apa yang terjadi secara kronologis berurutan. Nih, events. Lanjut ada reorientation. Ini adalah bagian penutup dari suatu kisah atau cerita tersebut. Ataupun pengalaman ya. Nah, ini adalah penutupnya, bagian penutup ataupun kesimpulan. Oke, sampai sini paham ya? Jadi untuk struktur umumnya, generic structure dari recount text itu sendiri ada orientation, events, and reorientation. Lanjut. Kemudian ada language feature of recount text atau fitur bahasanya. Yang pertama itu menggunakan simple past tense, using simple past tense. Nah, ini udah saya jelaskan sebelumnya di video yang pernah saya berikan sebelumnya ya, minggu lalu kalau tidak salah. Nah, kalian harus paham dulu apa itu simple past tense. Nah, tenses simple past itu digunakan pada masa lalu. Nah, pada video saya sebelumnya itu saya ada menjelaskan tentang apa itu simple past tense, kemudian kata kerja yang digunakan itu kata kerja kedua, kemudian kalimatnya seperti apa, silahkan kalian cek di YouTube saya sebelumnya, oke? Nah, kemudian menggunakan urutan temporal, seperti on Sunday, on Monday, atau on Friday, pada hari Minggu, atau pada hari Senin, pada hari Jumat. Nah, ini adalah temporal sequence-nya. Lanjut yang ketiga itu focus on specific participant. Fokus pada satu peserta, satu orang. Misalnya I, ataupun the writer, penulisnya. Tuh. Atau yang lain misalnya my uncle, my mother misalnya, dan lain-lain. Kemudian menggunakan using the conjunction such as then, before, after, etc. Menggunakan kata hubung seperti then, before, after, dan lain-lain. Ini artinya lalu, then, before ini sebelum, after itu setelah. Oke? Yang terakhir menggunakan kata kerja kedua. Misalnya when, atau live, dan lain-lain. Ya, kata kerja kedua itu banyak, silahkan kalian cek sendiri. Untuk mengeceknya, kalian bisa lihat di Google atau di kamus, oke? Ini adalah kata kerja kedua. Kata kerja pertama dari when ini adalah go. Kalau live ini live. Tanpa D itu kata kerja pertama. Ini kata kerja keduanya ya. Nah, bisa kalian cek sendiri di kamus. Di situ ada list kata kerja pertama, list kata kerja kedua. Oke, paham ya?
Nah, lanjut, ini adalah example of recount text. Ini adalah contoh dari recount text. My holiday in Bandung. Di sini ada bagian orientation-nya atau bagian latar belakangnya. Events. Ini adalah urutan peristiwanya. Kemudian ada reorientation, kesimpulan. Nah, orientation-nya nih. Saya bacakan ya. Last holiday I went to Bandung with my friends Asep. We spent our holiday there. We went to Bandung by bus. The bus schedule from Indramayu was at 7 a.m. and arrived in Bandung at 11:30 a.m. Nah, pada liburan yang lalu saya pergi ke Bandung bersama teman saya, Asep. Kami menghabiskan liburan kami di sana. Kami pergi ke Bandung itu dengan bis. Jadwal bisnya itu dari Indramayu jam 7 pagi dan tiba di Bandung itu jam 11:30 pagi. Nah, ini adalah bagian orientation-nya. Ya, di situ ada siapa, di mana, dan kapan. Kemudian bagian keduanya itu ada events. Nah, in the first day we went to Bandung Zoo. The ticket price was only 30,000 rupiah. The animals collection there were very complete. And the next day, we went to geological museum and talked with the guide about geology. It made us understood about geology. We saw rocks collection there. After that, I went to Bandung bus station because we had to go home to Indramayu. Nah, ini adalah bagian peristiwanya, urutan peristiwanya. Jadi pada hari pertama itu, kami pergi ke kebun binatang Bandung. Harga tiketnya itu hanya 30 rupiah. Nah, kumpulan atau koleksi hewan di sana itu lengkap. Pada hari berikutnya, kami pergi ke museum geologi dan berbicara dengan guide tentang geologi. Membuat kami mengerti tentang geologi. Kemudian kami melihat kumpulan batu besar di sana. Setelah itu, saya pergi ke Bandung, ke stasiun bis Bandung, karena kami harus pulang ke rumah, ke Indramayu. Nah, ini adalah bagian eventnya, atau urutan kejadian atau peristiwanya. Oke? Lanjut, yang terakhir itu ada reorientation. Nah, ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari aktivitasnya atau kegiatannya selama liburan di Bandung. My holiday in Bandung was only 2 days, but it made me happy. Jadi liburanku di Bandung itu hanya 2 hari, tapi membuatku bahagia atau senang. Oke? Nah, ini adalah recount text ya. Nah, apa itu recount text? Sudah saya jelaskan ya di awal-awal, itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa, aktivitas, pengalaman di masa lalu. Oke, paham ya? Ini adalah recount text. Silahkan kalian pahami lagi apa itu recount text sebelum kalian menjawab tugas atau soal saya. Karena saya lihat itu banyak yang mengerjakan tugas itu. Oke, bagus. Seperti minggu lalu ya tentang simple past tense. Bagus, banyak mengerjakan, lumayan lah. Tapi banyak juga yang salah. Karena apa? Karena dia tidak menjelaskan penjelasan saya. Tidak mendengarkan penjelasan saya. Oke, jadi langsung kerjakan tapi tanpa tahu apa itu simple past tense. Oke? Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, biasakan untuk menonton dulu video saya. Pahami dulu video saya tentang materi-materi yang saya berikan. Oke, paham ya? Baiklah, sekian untuk hari ini. So, thank you for your attention and see you on the next video.